Kembali lagi pada tutorial Google Classroom. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat tugas dan ujian di kelas kita. Nah, langsung saja. Kali ini saya sudah masuk ke Google Classroom saya. Langsung saja kita buka Google Classroom-nya dan kita buka tab tugas kelas. Oke, di sini sudah ada beberapa materi yang kita upload pada video sebelumnya. Dan kali ini kita akan mencoba membuat tugas. Caranya kurang lebih sama seperti mengupload materi. Kita mulai dari tombol di sini, ada tombol plus buat, kita klik saja. Kemudian kita pilih tugas atau tugas kuis. Kita coba yang pertama yaitu tugas. Nah, tampilannya sama seperti tampilan materi, ada judul dan ada petunjuk opsional. Kemudian kita juga bisa menambahkan sumber dari Google Drive, atau kita bisa mencantumkan link, mengupload file, atau bisa juga memberikan link video YouTube. Oke, kita coba buat judulnya. Misalnya tugas minggu 1. Untuk bagian kolom petunjuk ini bersifat opsional, jadi Bapak Ibu bisa buat atau juga dikosongkan juga tidak apa-apa. Tapi di sini saya coba buat, silakan dikerjakan dengan baik. Oke. Nah, kemudian jika ada file yang ingin ditambahkan, silakan ditambahkan saja. Kemudian di sebelah kanannya kita bisa lihat untuk bagian sini kita bisa memilih siapa saja yang akan bisa membuka tugas ini. Tapi biasanya tugas ini dibuat untuk semua siswa, jadi conteng saja bagian yang semua siswa. Misalnya hanya untuk beberapa orang, jadi kita pilih saja orang-orang yang akan menerima tugas ini. Jadi di sini saya coba conteng semua siswa saja. Nah, kemudian ada kolom poin. Ini defaultnya adalah 100. Bisa Bapak Ibu rubah nanti. Misalnya mau 70 atau 80 gitu ya. Nah, misalnya ada 2 tugas, jadi satu tugas itu poinnya 50-50 gitu ya. Ya, misalnya di sini saya buat 50 saja. Nah, kemudian di sini ada lagi tenggat atau batas waktunya. Nah, ini perbedaannya dengan membuat materi kemarin. Jadi di sini kita bisa membuat batas waktu untuk pengerjaan tugas ini. Misalnya saya pilih waktunya 2 hari, sekarang tanggal 6, jadi saya buat dia berakhir di tanggal 8. Nah, ini untuk jamnya kita bisa isi juga, misalnya berakhirnya jam, kalau ini defaultnya jam 12 malam ya, tapi kita ganti menjadi misalnya jam 16 saja ya. Oke. Nah, topiknya kita tinggal masukkan ke topik yang sudah kita buat, atau jika belum ada, silakan pilih di bagian buat topik. Di sini kebetulan kita sudah buat pada video sebelumnya, jadi saya langsung masukkan saja ke topik kuis dan latihan. Nah, jika ada rubrik penilaiannya bisa dimasukkan saja ke sini Bapak Ibu, dibuat di sini, atau bisa juga menggunakan rubrik yang sudah pernah dibuat. Nah, jika sudah selesai, selanjutnya kita pilih di sini tugaskan. Oke. Nah, sekarang tugas 1 itu sudah masuk ke bagian topik kuis dan latihan di bagian sini. Nah, jadi bisa dikerjakan oleh siswa sampai dengan tanggal 8 Agustus pukul 4 sore. Nah, itu cara pertama untuk membuat tugas latihan. Selanjutnya kita coba membuat tugas yang berbentuk kuis. Bentuknya kurang lebih sama, tapi di sini bedanya ada Google Form-nya yang bisa kita gunakan nanti untuk membuat pertanyaan-pertanyaannya. Kurang lebih caranya sama, kita buat judul. Misalnya ini kita buat untuk ujian ya. Jadi ujian bab 1. Petunjuknya juga opsional. Misalnya saya buat di sini, silakan
kerjakan dengan jujur. Saya tambahkan lagi misalnya, boleh membuka buku. Nah, gitu ya. Nah, kita pilih di sini untuk semua siswa poinnya juga 100. Saya buat di sini. Kemudian batas waktunya jika perlu. Nah, saya buat di sini misalnya seminggu. Jadi sampai tanggal 13 atau di hari Jumat aja, sampai tanggal 14 Agustus 2020. Nah, topiknya saya masukkan ke topik yang kebetulan juga sudah dibuat, yaitu topik ujian. Nah, jika sudah selesai, kita langsung masuk ke blank quiznya ini. Jadi diklik saja. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Saya rasa Bapak Ibu sudah sedikit familiar dengan bentuk yang seperti ini. Sudah sering muncul juga. Ini namanya Google Form. Biasanya digunakan untuk survei-survei dan kuesioner penelitian ya. Jadi di sini Google Form-nya kita bisa gunakan untuk kuis atau ujian bagi siswa kita di Google Classroom. Sebelum membuat pertanyaan, saya sarankan untuk membuka bagian sini dulu, yaitu setelan. Dibuka saja. Nah, yang paling penting itu adalah untuk menconteng bagian sini, batasi ke 1 tanggapan. Diconteng saja. Ini fungsinya adalah untuk membatasi siswa kita, jadi mereka cuma bisa memberikan tanggapan itu 1 kali. Jadi kalau tidak diconteng, nanti mereka bisa mengerjakan ujian ini lebih dari 1 kali dan akan membingungkan kita pada penilaiannya nanti. Jadi diconteng saja di sini, batasi ke 1 tanggapan. Kemudian bagian sini adalah hal-hal yang dapat dilakukan responden. Jika diconteng, bagian sini edit setelah mengirimkan. Mereka bisa mengedit jawabannya setelah mengirim. Jadi lebih baik ini tidak usah diconteng, yang bawahnya juga nggak usah. Kemudian kita buka lagi bagian yang sini, presentasi. Nah, di sini ada 2 pilihan yang bisa kita contengi. Yang pertama, tampilkan status progres. Nah, kemudian ada lagi acak urutan pertanyaan. Ya, ini terserah Bapak Ibu mau diconteng atau tidak. Kalau Bapak Ibu lebih suka pertanyaannya berurutan, jadi tidak usah diconteng ya. Saya lebih suka dia berurutan, jadi tidak saya conteng. Kemudian ada lagi bagian kuis. Kita coba buka. Nah, ini otomatis menjadi kuis karena tadi kita bukanya sebagai tugas kuis. Fungsinya ini adalah dia nanti langsung ada penilaiannya ketika siswa selesai mengerjakannya. Ada lagi opsional selanjutnya. Nilai bisa dirilis segera setelah setiap pengiriman atau bisa juga kita keluarkan sekaligus setelah melakukan peninjauan pada ujian yang sudah dikerjakan oleh siswa. Saya di sini pilihnya segera saja. Jadi setelah siswa selesai mengerjakan, mereka langsung bisa melihat hasil ujiannya atau skornya. Nah, di sini responden dapat melihat. Ya, ini ada 3 pilihan. Pertanyaan yang tak terjawab, saya conteng saja. Kemudian jawaban yang benar, ini saya hilangkan contengnya, tidak saya conteng. Jadi kalau ini diconteng, ketika mereka melihat hasil dari pekerjaan mereka, mereka bisa melihat mana jawaban yang benar. Dan ini berpeluang dia bisa memberitahukan jawaban yang benar kepada temannya yang belum mengerjakan. Jadi sebaiknya dihilangkan saja jawaban benarnya. Kemudian nilai poin, ini saya conteng. Jadi nanti ketika mereka selesai mengerjakan, mereka langsung bisa melihat nilai dari ujian yang sudah mereka kerjakan. Nah, jika sudah selesai, kita klik simpan. Oke, sudah tersimpan setelannya. Kemudian kita juga bisa mengatur tema dari ujian ini, ya berupa warna dan sebagainya ya. Di sini ada headernya, kita coba pilih dulu. Nah, ada beberapa gambar yang sudah bawaan dari Google Form-nya. Kita bisa pilih di sini mana yang sesuai. Jika tidak sesuai, nanti di sini juga ada pilihan unggah. Jadi kita bisa mengupload gambar yang ada di komputer kita. Tapi di sini saya coba yang sudah ada saja ya. Misalnya saya pilih yang ini. Kemudian ada lagi memilih warna temanya di sini.
bisa kita tambahkan, misalnya kita mau merah, kuning gitu ya. Saya pilih orange saja. Oke, tambah. Nah gitu ya, langsung berganti di belakangnya. Kemudian warna latar belakangnya juga bisa kita ganti. Jadi nanti Bapak Ibu silakan sesuaikan dengan seleranya masing-masing ya. Kemudian ada gaya fontnya. Ada beberapa pilihan. Kalau di sini yang muncul ada dasar, dekoratif, formal, dan lucu. Saya pilih yang dasar aja ya. Nah, sekarang kita mulai untuk membuat pertanyaan-pertanyaan ujiannya. Kita mulai dari edit judulnya, cukup diklik saja. Kemudian kita buat judulnya tadi ujian bab 1. Ada deskripsinya jika perlu diisi. Yang tadi silahkan dikerjakan dengan jujur. Boleh membuka buku. Oke. Kita lanjut ke pertanyaannya. Di sini ada beberapa pilihan jenis pertanyaan. Kita coba buka di bagian sini. Nah, ada beberapa jenis, bisa jawaban singkat, bisa paragraf, pilihan ganda, dan kotak centang. Itu yang paling sering digunakan ya, 4 ini. Tapi untuk yang sederhana, saya sarankan untuk membuat soal-soal pilihan ganda saja, karena ini nanti mudah untuk dikoreksi ya. Ya, kita pilih saja pilihan ganda ya. Nah, kita buat contoh pertanyaannya. Saya mau buat 5 pertanyaan saja. Ini misalnya kita yang mudah aja ya, 1 tambah 1. Dan jawabannya kita pilih di sini, klik saja. Misalnya 2 jawabannya. Saya mau buat pilihannya 3 saja. Jadi saya klik di tambahkan opsi. Kemudian saya buat jawaban selanjutnya, misalnya 4. Tambahkan opsi lagi. Saya buat lagi 5. Nah, jadi pilihan gandanya ada 3. 1 tambah 1 jawabannya adalah 2. Jadi untuk memasukkan kunci jawabannya, kita pilih di sini. Kunci jawaban, diklik saja. Kemudian pilih jawaban yang benar. Jawaban yang benarnya adalah 2. Saya klik. Kemudian jangan lupa masukkan poinnya. Ini nanti bisa diedit ya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat dulu banyak soal, nanti poinnya belakangan sesuai dengan jumlah soalnya dan kebijakan Bapak Ibu masing-masing. Tapi di sini karena saya mau buat 5 soal, saya mau ratakan poinnya 20 saja. Oke, selesai. Nah, selesai 1 pertanyaan. Saya buat lagi pertanyaan selanjutnya. Oke, sekarang saya sudah punya 5 pertanyaan. Saya rasa ini sudah cukup untuk contoh saja. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi, kita bisa pilih bagian sini. Tulisannya pratinjau, jika berbahasa Inggris dia preview ya Bapak Ibu. Nah, diklik saja, kita coba klik. Nah, sepertilah tampilan ujian yang baru saja kita buat. Ujian bab 1, kemudian ada deskripsinya, kemudian ada 5 soal yang saya buat tadi. Oke, kita coba kerjakan untuk mengeceknya. Ya, 1 tambah 1, 2. 3 kali 7, 21. 2 tambah 1 ini saya coba disalahkan ya. Saya buat 2. 9 bagi 3. Dan untuk yang soal terakhir ini saya tidak jawab. Jadi kita kirim jawabannya. Nah, akan muncul seperti ini. Tanggapan telah direkam. Dan tadi karena bagian responden bisa melihat skor, jadi di sini muncul tombol lihat skor. Kita klik saja. Nah, inilah skor kita. Ada 40 poin yang kita dapatkan dari 100. Jadi siswa juga nanti bisa melihat jawaban mereka. Jadi nomor 1 saya benar, nomor 2 saya benar, nomor 3 saya salah, nomor 4 saya... Loh, ini salah kunci jawabannya ya, seharusnya 3 benar gitu ya. Sebelum dipublish tugasnya. Dan untuk kunci jawaban yang salah ini nanti bisa kita benarkan. Dan ini nomor 5 salah karena saya tidak menjawab. Oke, Bapak Ibu, kita kembali lagi ke kuisnya tadi untuk kita edit.
Dan yang salah tadi bagian sini 9 bagi 3. Kunci jawabannya belum saya pilih ya. Jadi di sini kunci jawabannya saya pilih 3. Selesai. Dan saya lupa tadi kita juga bisa membuat tanggapan untuk siswa yang sudah mengisi ujian ini sampai dengan selesai. Ya, kita buka di setelan. Kemudian di presentasi. Nah, di sini ada pesan konfirmasi. Kita bisa buat tanggapan kita untuk siswa yang sudah mengerjakan ujian ini. Misalnya, terima kasih. Hasil ujian Anda sudah direkam. Oke, dan klik simpan. Oke, jadi sudah selesai untuk bagian membuat kuis. Jangan lupa untuk membuat nama kuisnya di sini. Saya buat namanya ujian bab 1. Oke. Dan jika sudah selesai, kita kembali lagi ke bagian Google Classroom di tugas kelas di sini dan kita pilih tugaskan. Oke, sekarang ujian yang kita buat tadi sudah masuk ke topik ujian di sebelah sini. Ini kita bisa cek lagi di sini. Nah, ada deskripsinya di sini, kemudian kita bisa klik bagian sini untuk membuka kuisnya. Kemudian ada angka 0 diserahkan dan 2 diberikan, yaitu 2 diberikan ini adalah 2 siswa, karena kelas ini cuma ada 2 siswa tadi, dan saya pilih semua siswa mendapatkan ujian ini, jadi ada angka 2 diberikan. Sedangkan 0 diserahkan ini adalah jumlah siswa yang mengerjakan ujian ini. Sementara ini belum ada yang mengerjakan. Nah, itulah tadi bagaimana caranya untuk membuat tugas dan ujian di Google Classroom. Sebetulnya tutorial kali ini cukup sampai di sini dulu, dan untuk pembahasan Google Classroom selanjutnya akan saya bahas pada video-video selanjutnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.